Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana nih kabar kalian di rumah? Semoga kalian dalam kondisi yang sehat dan kita dapat berkumpul kembali dengan orang-orang yang kita sayangin dalam kondisi yang normal ya, amin. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Mariza Ninda Febrianti. Saya adalah mahasiswi psikologi semester 2 di Universitas Muhammadiyah Magelang dengan NIM 19.0801.0034. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas tengah semester mata kuliah kesehatan mental dengan tema prevensi pandemi COVID-19. Kita semua tahu ya bahwa Indonesia maupun negara-negara lainnya sedang mengalami permasalahan yang sulit, yaitu adanya COVID-19. WHO sendiri atau World Health Organization telah mengumumkan pada tanggal 11 Maret 2020 bahwa COVID-19 ini adalah pandemi, di mana tidak hanya satu negara saja yang terdapat kasus COVID-19 dan merasakan dampaknya, melainkan hampir semua negara mengalami dampak dari COVID-19 dan terdapat kasus COVID-19. Dampak COVID-19 sendiri memang sudah kita rasakan, yaitu adanya dampak ekonomi, dampak sosial, maupun terganggunya kesehatan mental atau psikis seseorang. COVID-19 memang adalah permasalahan di dalam kesehatan fisik, yaitu dengan gejala demam, batuk, kemudian adanya sesak nafas, kira-kira seperti itu. Dan oleh karena itu WHO dan juga pemerintah menganjurkan atau memberikan suatu kebijakan kepada masyarakat untuk mencuci tangan dengan sabun, kemudian memberlakukan physical distancing dan juga tidak berkerumun di suatu wilayah maupun suatu daerah, karena mengingat COVID-19 ini dapat tersebar dengan cepat dan bahkan penyebaran ini sangat cepat. Oleh karena itu, kita memang sudah sepantasnya dan sudah sewajibnya kita menjalankan aturan yang diberikan oleh pemerintah untuk bersama mensukseskan dan juga menekan angka penyebaran COVID-19 yang tergolong sangat cepat. Tetapi tidak hanya kesehatan fisik saja yang harus kita jaga maupun kita perhatikan. Kesehatan psikis pun juga berdampak karena adanya COVID-19. Karena adanya dampak-dampak, yaitu dampak ekonomi dan juga dampak sosial yang kita rasakan, karena kita belum terbiasa dengan adanya kondisi seperti ini, maka kita akan merasakan adanya kecemasan ya, dan juga panik. Nah, panik dan juga kecemasan ini dapat mengakibatkan terjadinya terganggunya kesehatan mental atau kesehatan psikis. Kesehatan psikis yang berhubungan dengan pandemi ini menurut saya ada beberapa, yaitu gangguan kecemasan atau kecemasan disorder, dan juga ada gangguan psikosomatik dan juga gangguan mental yang sudah dialami oleh individu tertentu yang sudah pulih kemudian hadir kembali karena adanya kondisi COVID-19 ini. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai gangguan psikosomatik yang terjadi pada saat pandemi COVID-19. Sebenarnya, gangguan psikosomatik itu sudah setiap orang pasti pernah merasakan gangguan psikosomatik, karena gangguan psikosomatik adalah kondisi di mana keluhan fisik berhubungan dengan masalah psikologis. Jadi keluhan fisik ini memang lebih dominan, tetapi ada peran permasalahan psikologis di dalam gangguan psikosomatik. Sebagai contoh, kita pernah merasakan adanya gangguan psikosomatik. Sebagai contoh adalah ketika saya ingin berpresentasi di depan umum, saya merasakan jantung berdebar-debar, kemudian saya ingin buang air kecil secara terus-menerus dan lambung yang tidak enak. Nah, itu saya sudah termasuk mengalami gangguan psikosomatik. Tetapi ketika gangguan psikosomatik ini memang dapat dilihat dari beberapa konteks atau tidak hanya terpaku dalam satu konteks, tergantung kecemasan kita terhadap apa atau terhadap kondisi seperti apa dan juga konteks apa. Tetapi ketika pada masa pandemi seperti ini,
Gangguan psikosomatik yang dirasakan adalah keluhan fisik yang kita seakan merasa bahwa kita mempunyai gejala COVID-19 karena adanya rasa kecemasan, yaitu kita merasa demam, kita merasa badannya tidak enak, kita merasa sesak nafas, dan juga kita merasa tenggorokan sakit. Ketika kita membaca atau melihat informasi-informasi atau berita yang ada di media sosial maupun di televisi mengenai COVID-19. Informasi atau berita ini yang kita baca terus-menerus atau kita lihat terus-menerus akan tersimpan dalam amigdala. Amigdala sendiri adalah pusat cemas dan juga pusat memori di dalam otak individu. Ketika amigdala ini bekerja terlalu keras terhadap informasi tertentu, yaitu COVID-19, maka amigdala akan mengaktifkan sistem otonom yang sehingga kita dalam kondisi siaga terus-menerus. Nah, hal ini tentunya akan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Nah, karena informasi-informasi yang beredar saat ini di media sosial maupun televisi adalah informasi-informasi yang kebanyakan adalah negatif, yaitu penyebaran COVID-19 yang sangat cepat, kemudian bertambahnya angka kematian terus-menerus yang dapat menimbulkan rasa cemas dalam diri kita. Oleh karena itu, kita wajib untuk membatasi informasi-informasi yang masuk ke dalam diri kita, dan juga kita harus mempunyai waktu untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan agar terhindar dari gangguan psikosomatik dan juga rasa cemas yang dapat mendasari terjadinya gangguan psikosomatik. Kemudian tidak hanya itu, kita juga wajib untuk mencari informasi positif mengenai COVID-19. Jadi kita harus balance antara informasi negatif maupun informasi positif. Walaupun informasi negatif itu tidak sepenuhnya salah, karena informasi atau pemberitaan tentang COVID-19 itu bertujuan untuk kita lebih aware dengan diri kita dan juga lingkungan kita, dan juga bertujuan untuk kita memahami lingkungan di luar seperti apa. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya dan juga pemahaman saya yang masih kurang. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Stay at home, jangan lupa.